Shalom, selamat malam amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini amang-inang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara-suara pemimpin kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu sebuah firman Tuhan yang sungguh akan menguatkan iman kita sebagai orang yang percaya, yang selalu bertahan dalam kebenaran Allah sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi dalam mengikut Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema menderita sementara bahagia selamanya. Tujuan Yohanes menulis kitab ini untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen yang menderita agar mereka tetap setia hingga sampai kedatangan Yesus kembali. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum pasal yang ke-18 ini, ada pesan penghakiman dan ratapan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, dalam pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 18, di sana dikatakan bahwa penafsir secara detail menyatakan penglihatan mengenai pelacur dan binatang. Pesan ini dapat kita rangkum dengan mengatakan bahwa Allah akan sepenuhnya menghancurkan setiap orang dan segala sesuatu yang menentang Dia. Allah akan menghancurkan orang ataupun segala sesuatu yang melawan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 3, di situ dinyatakan akan terjadinya kekalahan total atas Babel dan semua bangsa-bangsa, raja-raja dan para pedagang yang mengikuti rayuan sang pelacur. Maka siapa yang jatuh ke dalam dosa, maka setiap bangsa, raja-raja dan pedagang dan pengikutnya jatuh ke dalam dosa, terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala, maka akan dikalahkan secara total oleh Allah. Yang kemudian pesan ketiga dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 4 sampai 8, di sini Allah memanggil umat Allah untuk menolak Babel dan memisahkan diri mereka dari amoralitasnya. Ada peringatan Allah atas umat percaya supaya memisahkan diri dari kehidupan kebiasaan bangsa Babel. Yang kemudian pesan keempat dalam Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai 20, di sini berisi tentang ratapan dari para raja, pedagang, pelaut yang telah menyembah binatang itu dan menarik keuntungan dari kemewahan Babel. Yang menyedihkan, ratapan ini tidak membawa mereka pada pertobatan dan iman kepada Kristus. Sebaliknya, para raja, pedagang dan pelaut itu mengenang dengan penuh kerinduan masa lalu Babel, dan ini akan dilenyapkan, dihukum, dikenakan murka Allah atas kehidupan mereka. Dan yang berikut di pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 24 dikatakan Allah mengumumkan kehancuran total dan permanen dari Babel. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas firman Tuhan ini di mana Allah akan menenggelamkan Babel dan akan lenyap hingga sampai selama-lamanya. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam ayat yang ke-21. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan ini, demikianlah kota Babel, kota besar itu akan dilemparkan
ke bawah dengan batu kilangan. Kita tahu bahwa batu kilangan itu adalah batu yang sangat besar yang digunakan untuk menggiling biji-bijian. Dan batu sifatnya kalau dijatuhkan ke dalam air tidak akan bisa naik kembali. Demikianlah istilah yang dipakai untuk penghukuman atas bangsa Babel, di mana bangsa itu akan dilemparkan jauh ke dalam lautan, yaitu maut, dan tidak seorang pun yang bisa lolos dari dalamnya. Sehebat apa, semegah apa, sekuat apapun bangsa itu dulunya, ketika Allah sudah menyatakan murkanya, tidak akan ada yang bisa lepas dari penghukuman Allah. Itulah gambaran penghukuman Allah atas bangsa yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengenal Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-22 sampai 23, di mana dikatakan di sana, jalan yang lebar akhirnya akan sunyi sepi. Kalau di ayat yang ke-23 dikatakan 22, suara pemain-pemain kecapi, penyanyi-penyanyi, peniup-niup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Kemewahan mereka, keseruan mereka, kebiasaan mereka semuanya akan lenyap ketika Allah sudah menyatakan berakhir. Maka dapat kita belajar dari firman Tuhan ini. Ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Sekarang adalah tergantung bagaimana kita hidup di dalam. Bagaimana bangsa itu dahulunya melakukan segala sesuatu apa yang menurut mereka memuaskan hati mereka, apa yang menurut mereka menguntungkan mereka, itulah yang mereka kerjakan. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan semua akan sunyi sepi ketika Tuhan berkata sudah berakhir. Ketika Tuhan menyatakan murkanya, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ketika Tuhan menunjukkan bahwa Dia yang berotoritas atas kehidupan manusia yang ada di bumi ini, tidak ada yang bisa melawan. Dan Tuhan menghukum setiap bangsa yang melawan firman-Nya. Yang kemudian di ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa bangsa itu banyak menumpahkan darah orang-orang benar, dan tiba waktunya Tuhan akan menghakimi mereka, akan menangguhkan darah orang benar itu atas kehidupan mereka. Betapa Allah mengasihi orang yang mengikut Dia, orang yang setia mengikut Dia. Betapa Tuhan membela kita, umat-Nya yang selalu hidup takut akan Dia. Dikatakan di sini, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang ada di bumi. Maka kita akan melihat mengapa ada begitu banyak darah orang suci tertumpah di bumi. Mengapa ada penderitaan, mengapa Tuhan izinkan, dan mengapa kadang-kadang seolah-olah Tuhan tidak membela. Jangan salah, ternyata segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah. Karena apa? Karena Allah ingin melihat siapa yang bertahan dalam penderitaan yang ada di dunia ini. Siapakah orang Kristen, siapakah orang percaya yang tetap kuat dalam iman sekalipun mengalami berbagai tantangan penderitaan di dunia ini, termasuk dari mereka yang tidak mengenal Allah. Dan yang pertama, mari kita lihat dalam Matius 18 ayat 7. Ternyata tantangan itu merupakan sebagai ujian iman. Maka siapa yang bertahan, dia yang akan selamat. Kalau dikatakan sebagai ujian iman, berarti Allah sedang memproses kita untuk semakin layak lagi, semakin murni lagi iman kita, sehingga ketika saatnya Allah datang, kita layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang kemudian, bahwa perjanjian Allah yang sesungguhnya bukan di dunia ini, itu yang harus kita ingat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Tujuan akhir kita adalah kekekalan. Maka Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai persoalan, tantangan, berbagai macam penindasan di dunia ini. Itu adalah suatu proses yang Tuhan sediakan bagi kita, karena tempat bagi kita yang layak untuk menerima sukacita besar, bukanlah di dunia tetapi dalam kekekalan. Biarlah kita menderita sementara, tetapi bahagia selamanya dalam kekekalan karena ketahanan iman. Yang kemudian pada akhirnya ada pembalasan dari Allah dalam Yesaya pasal 25 ayat 17. Inilah kebanggaan kita, bahwa ada pembelaan dari Allah. Pada waktunya biarlah kita mengalami berbagai penderitaan, persoalan, penindasan dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ingat, kita akan dibela, kita akan dibebaskan oleh Allah. Inilah
hasil akhir dari perjuangan iman kita. Oleh karena itu pesan dari firman Tuhan ini, sebagaimana Yohanes mengatakan, biarlah setiap orang yang percaya bertahan dalam iman sampai pada kedatangan yang kedua kali. Demikian juga dengan kita. Biarlah kita mengalami berbagai macam penderitaan di dunia ini, tetapi ingat, kebahagiaan kekal akan kita peroleh ketika kita mau berjuang, ketika kita mau bertahan, ketika kita tidak undur dari iman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu tetaplah semangat. Tuhan akan membela kita. Dia ada di pihak kita. Maka tetaplah lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah sepanjang kita hidup di dunia ini. Maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, bahagia selamanya bersama Bapa di surga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan telah mengingatkan kembali bahwa kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini akan mengalami berbagai macam penderitaan dan persoalan. Tetapi Tuhan, Engkau mengizinkan semuanya itu terjadi untuk memurnikan iman kami. Oleh karena itu kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami kedapatan tetap setia sampai pada kesudahannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.